Perjanjian Hudaybiyah adalah bukti kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengelola konflik. Meski tampak sebagai kekalahan, perjanjian ini justru menjadi langkah strategis menuju kemenangan besar. Bismillahirrohmanirrohim. Perjanjian Hudaybiyah adalah titik balik dalam sejarah Islam. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Peristiwa ini bukan sekadar kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, tetapi juga menjadi titik balik yang membuka jalan bagi penaklukan Mekah dan tersebarnya Islam ke seluruh jazirah Arab. Untuk memahami perjanjian ini secara menyeluruh, kita akan mengulas latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini. Perjalanan kaum muslimin ke Mekah, perundingan yang berlangsung, isi perjanjian, reaksi para sahabat, serta dampak besar yang dihasilkan dari perjanjian ini. Latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin menghadapi berbagai konflik dengan kaum Quraisy. Di Mekah, beberapa peperangan besar telah terjadi, seperti Perang Badar 2 Hijriah 624 Masehi, Perang Uhud 3 Hijriah 625 Masehi, dan Perang Handak 5 Hijriah 627 Masehi. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad mendapati sebuah mimpi bahwa beliau bersama para sahabat memasuki Mekah dengan aman, menunaikan ibadah umrah, dan mencukur rambut mereka setelah menyelesaikan ibadah tersebut. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, beliau segera menyampaikan kabar ini kepada para sahabat dan memutuskan untuk berangkat ke Mekah guna menunaikan umrah. Nabi Muhammad mengumumkan rencana perjalanan ini dengan damai, tanpa niat berperang, sehingga sekitar 1.400 hingga 1.500 orang muslim ikut serta. Mereka mengenakan pakaian ihram dan membawa sekitar 70 ekor unta sebagai hewan kurban, menegaskan bahwa tujuan mereka adalah ibadah, bukan peperangan. Namun, ketika berita ini sampai ke Quraisy, mereka merasa terancam. Mereka menganggap kedatangan kaum muslimin ke Mekah sebagai upaya untuk merebut kota mereka. Maka, Quraisy segera mengerahkan pasukan untuk menghadang rombongan muslim di luar kota Mekah. Pencegatan dan insiden di Hudaybiyah. Mengetahui bahwa Quraisy berencana menghadang mereka, Nabi Muhammad memilih rute yang berbeda dari jalur utama. Setelah melewati jalan-jalan yang lebih sulit, kaum muslimin akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, sekitar 22 km dari Mekah. Di tempat ini, mereka beristirahat dan mulai mencari cara agar dapat masuk ke Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengutus beberapa sahabat sebagai perwakilan untuk bernegosiasi dengan Quraisy. Salah satu sahabat yang diutus adalah Utsman bin Affan, karena beliau memiliki hubungan baik dengan beberapa pemuka Quraisy. Saat Utsman bin Affan tiba di Mekah, kaum Quraisy menahannya dalam waktu yang cukup lama. Kabar pun tersebar bahwa Utsman telah dibunuh. Mendengar berita ini, kaum muslimin merasa marah dan bersiap untuk menghadapi kaum Quraisy. Di bawah sebuah pohon, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan mereka melakukan baiat ridwan, yaitu sumpah setia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan jika benar Utsman telah dibunuh. Namun, tidak lama setelah baiat ini berlangsung, datang kabar bahwa Utsman masih hidup dan telah dibebaskan. Situasi pun menjadi lebih tenang, dan Quraisy akhirnya setuju untuk melakukan perundingan dengan kaum muslimin. Perundingan dan kesepakatan perjanjian. Kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr sebagai juru runding mereka. Suhail terkenal sebagai negosiator yang tegas dan berpengalaman dalam diplomasi. Perundingan berlangsung lama dan cukup sulit.
karena Quraisy terus menekan agar kaum muslimin menerima syarat-syarat yang tampaknya merugikan mereka. Namun, dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Nabi Muhammad berhasil mencapai kesepakatan. Berikut adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan Quraisy. Selama masa ini, kedua belah pihak tidak boleh menyerang satu sama lain. Kedua kaum muslimin tidak diperbolehkan memasuki Mekah tahun ini, tetapi diperbolehkan kembali tahun depan untuk menunaikan umrah. Mereka hanya boleh tinggal di Mekah selama 3 hari dan tidak boleh membawa senjata, kecuali pedang yang tersarung. Ketiga, jika ada penduduk Mekah yang masuk Islam dan pergi ke Madinah tanpa izin walinya, ia harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, jika ada Muslim yang kembali ke Mekah, kaum Quraisy tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Keempat, suku-suku Arab bebas untuk memilih bersekutu dengan kaum muslimin atau dengan Quraisy. Saat perjanjian ini ditulis, sempat terjadi perdebatan ketika Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Suhail menolaknya dan meminta agar ditulis Bismikallahumma, sesuai dengan tradisi Quraisy. Begitu pula saat Nabi Muhammad meminta ditulis Muhammad Rasulullah, Suhail kembali menolak dan meminta diganti dengan Muhammad bin Abdullah, karena Quraisy tidak mengakui kerasulan beliau. Meskipun para sahabat merasa keberatan, Nabi Muhammad tetap menerima perubahan tersebut demi perdamaian. Reaksi dan kekecewaan para sahabat. Banyak sahabat yang merasa kecewa dengan perjanjian ini, terutama Umar bin Khattab, yang merasa bahwa perjanjian ini merugikan Islam. Mereka bertanya-tanya mengapa kaum muslimin harus menerima syarat yang tampaknya tidak adil. Namun, Nabi Muhammad tetap sabar dan menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Setelah perjanjian ditandatangani, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut sebagai tanda selesainya ihram. Namun, karena kekecewaan yang masih menyelimuti mereka, tidak ada yang segera melakukannya. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sendiri yang memulai dengan menyembelih hewan kurbannya dan mencukur rambutnya. Melihat contoh tersebut, barulah para sahabat mengikuti dampak dan hikmah perjanjian Hudaybiyah. Meskipun tampak merugikan, perjanjian ini justru membawa banyak keuntungan bagi Islam. Pertama, pengakuan Quraisy terhadap Islam. Ini adalah pertama kalinya kaum Quraisy mengakui kaum muslimin sebagai entitas yang sah. Kedua, dakwah Islam semakin luas dengan adanya gencatan senjata. Islam dapat tersebar dengan lebih cepat ke berbagai suku di Arab. Ketiga, pelemahan Quraisy. Banyak suku mulai melihat Quraisy sebagai kekuatan yang melemah, sehingga mereka mulai mendekati Islam. Keempat, pembukaan jalan menuju penaklukan Mekah. 2 tahun setelah perjanjian ini, Quraisy melanggar kesepakatan dengan menyerang sekutu Muslim. Hal ini memberi alasan bagi Nabi Muhammad untuk menaklukkan Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, 630 Masehi tanpa perlawanan besar. Kesimpulannya adalah bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah bukti kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengelola konflik. Meski tampak sebagai kekalahan, perjanjian ini justru menjadi langkah strategis menuju kemenangan besar. Kesabaran, strategi, dan ketundukan kepada wahyu ilahi membuat peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam, bahwa terkadang kemenangan sejati tidak datang dari pertarungan, tetapi dari kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang sulit. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.